2023 kita punya resolusi, 2024 kita punya resolusi, 2025 kita juga punya resolusi, tapi itu masih resolusi yang sama. Dan kalau 2026 masih sama resolusinya dan dari nol lagi ya, something's wrong. Lu kalau misalkan mau otot lu berkembang kagak susut, lu harus bisa berani menerima stres, menerima tekanan, menerima kesakitan. You can change your life just by thinking ya. Just by thinking. Banyak orang menganggap remeh manifestasi, tapi kita sebenarnya bisa memanifestasikan realitas ya. Lu kalau misalnya udah tahu keluarga lu toxic, lu harus berani dong ambil keputusan untuk trauma stop di gua gitu. You have to listen to the people who are closest to your goals. Bukan sekedar 5 orang terdekat gitu. Kita pernah dengar kata-kata kayak kita adalah 5 orang terdekat kita. Yeah. Bayangkan kalau 5 orang terdekat kita itu Toxic goals semua. toxic semua. Cowok itu bisa keluar dari depresi tuh pas dia sadar ya dia itu udah kagak punya siapa-siapa lagi. Tik di ChatGPT, kalau kamu seorang setan, apa yang akan kamu lakukan ke manusia gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas bareng aku Bilal Faranov. Hari ini aku kedatangan tamu spesial yang udah berkali-kali datang ke Suara Berkelas karena salah satu orang yang support aku dan Suara Berkelas untuk maju. Aku Agus Leo Halim. Halo semuanya, halo Bilal Faranov. Thank you. Karena dia janji sama aku untuk datang lagi kalau udah 100.000 subscriber. Oke, harapannya udah 100.000 ya? Harapannya ketika ini tayang udah 100.000. Oke, siap. Dan aku tertarik ngomongin tentang habit. Karena terakhir kita ketemu kalau nggak salah kita ngomongin habit ya tahun lalu. Di 2024 dan banyak banget yang request untuk bikin lagi dong bareng Ko Agus. Aku tertarik ngomongin habit terutama di 2025 ini. Karena ini masih awal tahun. Karena akhir-akhir ini aku konsumsi konten-konten yang ngomongin tentang brain rot. Ngikutin nggak? Brain rot terhadap rot itu berarti ngerusak brain itu otak gitu. Yes, jadi ada studi dari Oxford yang bilang kalau akhir-akhir ini kalau kita konsumsi konten-konten receh, apalagi di sosial media, di TikTok dan Instagram, itu bikin otak kita tuh menyusut. Dan studi itu bilang bahwa akibatnya orang itu gampang lupa, gampang terdistraksi, dan bikin kita yang lagi ngelakuin apapun itu tidak fokus gitu. Dari POV seorang Agus Leo Halim yang menurut aku tuh salah satu orang yang paling produktif lah yang aku kenal, itu gimana caranya Ko Agus tetap konten juga, tetap konsumsi konten, tapi bisa membatasi itu dan menyesuaikan dengan pekerjaan lain yang bisa lebih fokus lah. Jadi terhadap studinya dia klaim semakin banyak orang yang brain rot gitu ya? Terutama Gen Z. Terutama Gen Z. Kalau aku lihat ya, kalau ngomongin tadi komentarin studi tersebut ya, kita kalau lihat konten-konten anak kecil aja, aku notice juga permainan kayak konten, di mana konten dewasa. Maksudnya 3 detik ada yang berubah. Jadi itu kan kalau kita yang di dunia perkontenan tahu itu fungsinya untuk bikin orang itu terstimulasi dan pengen konsumsi sampai habis. Karena dengan konsumsi sampai habis, alhasil algoritma nge-push kita kan. Dan menurut aku, kalau misalkan dari kecil saja sudah mengkonsumsi konten yang 3 detik berubah, pasti kan itu otaknya pasti udah gampang ke distraksi. If anything dia cari sesuatu yang selalu beda gitu. Karena pada umumnya dia tahu harusnya kan berubah, kok gak berubah sih? Kalau gak berubah pasti dia bosan gitu kan. Jadi kalau ditanya fenomena ini sih menurut aku sih emang agak mengkhawatirkan ya. Walaupun dari sisi positifnya ya mungkin anak kita jadi gak nakal. Yeah. Bener-bener cuma duduk bisa nonton gitu kan ya. Tapi sisi negatifnya sih menurut aku sih mungkin udah lumayan ekstrim ya. Kalau misalnya sampai specifically udah ada studi yang bisa mengkorelasikan bahwa kebanyakan konsumsi konten-konten pendek ini bisa membuat kita punya otak itu menyusut gitu ya. Menyusut. Luar biasa sih. Tapi kalau misalnya kan tanya aku tipsnya bagaimana ya, aku justru coba lawan dengan habit yang bener-bener kontras dengan itu. Contoh konsumsi video-video pendek segala macam kan ya karena kita punya atensi kan rendah kan. Dan habit yang dikontraskan ya berarti kalian harus tahu suatu aktivitas yang lama. Contoh apa? Yang paling simpel baca buku. Kalau nggak bisa baca buku, menulis. Itu kan kegiatan-kegiatan yang lama gitu kan. Jadi coba kalian kontrasin gitu. Kalau dari sisi aku sih ngelihatnya namanya konsumsi konten pendek ini kan keputusan nih. Kamu bayangin ya, kamu buka pagi-pagi, bangun pagi, kamu punya handphone, keputusan satu.
keputusan 2, keputusan 3, keputusan 4 gitu. Gimana cara otaknya kita itu bisa berfungsi dengan baik kalau misalnya dari pagi aja kita sudah membuat suatu keputusan-keputusan. Dan keputusan-keputusan tersebut tanda kutip tidak berfaedah juga. Iya. Karena kita terus scroll gitu. Gimana caranya kita bisa jadi efektif melalui kita punya hari dengan kalau misalnya kita punya habit scrolling sih. Menurut aku itu sih bahaya sih. Tapi gimana cara kita ngehack otak kita untuk tidak melakukan hal itu? Karena menurut aku sulit ya. Maksudnya bangun pagi nih. Kalau aku olahraga pagi, berat. Tapi kalau aku bangun pagi scrolling, ya gampang. Nah, ngehack otak kita itu mulai dari mana? Kalau aku ngelihatnya ya, emang which is nggak salah ya by the way. Manusia memang punya kecenderungan memilih yang gampang dibanding susah. Menurut aku itu sangat rasional dong. Siapa sih mau susah kalau misalnya ada gampang gitu kan. Tapi cuma segelintir orang yang tahu bahwa justru mendingan susah di depan, enak di belakang. Dibandingkan enak di depan, susahnya di belakang. Jadi kalau ditanya gimana kok, caranya gimana gitu. Menurut aku yang paling simpelnya dulu harus mengakuisisi mindset bahwa lu mau pilih susah yang mana gitu. Lu kalau mau pilih susah yang sekarang ya berarti mau kagak mau lu harus bisa pastiin lu sekarang juga ngelakuin aktivitas yang susah. Contohnya apa yang tadi Bilal ngomong gitu. Bangun pagi jangan scroll handphone tapi contoh menulis. Atau enggak kegiatan lebih kecil lagi deh. Membereskan tempat tidur. Tapi kan itu akhirnya membuat suatu momentum kan bahwa oh ternyata gue orang produktif yang memilih hal yang susah dibandingkan hal yang gampang gitu. Alhasil membuat momentum di harinya kita. Tapi banyak orang kan tidak melihat ke depan gitu. Masih konteksnya tidak melihat ke depan, bahkan untuk manifestasi aja orang itu masih apaan sih manifestasi gitu. Tapi menurut aku hal-hal kecil kayak misalnya kebiasaan kecil di 2025 awal, orang tidak mungkin atau tidak bisa melihat di 2026 awal karena setahun ke depan kan jauh atau mereka masih lama deh. Tapi ada nggak dari POV Ko Agus konteks kayak apakah neuroscience atau apapun itu tentang kita sebenarnya itu bisa melihat versi kita ke depan loh. Bukan peramal ya, tapi kita bisa membawa versi kita yang sekarang ini yang mungkin belum siapa-siapa atau kita masih punya problem dengan berat badan ke versi yang terbaik kita. Karena aku sering dengan kata-kata manifesting dan segala macam. Itu banyak orang masih membantah dan banyak juga teman-teman aku yang katanya terbukti Bil. Itu ada hubungan sama otak atau ada hubungan sama kehidupan alam bawah sadar atau gimana? Ya kalau secara studi neuroscience sih aku nggak ada yang benar-benar aku bisa kutip ya. Kamu ada neuroscience yang benar-benar kamu bisa kutip? Aku nggak ada spesifiknya tapi aku kebayang kalau sebenarnya kita itu bisa menggambarkan apa yang ingin kita gapai di hidup ini. Misalnya 2019 aku pengen punya podcast. 2019 aku pengen punya podcast tapi yang aku lakukan yaitu karena belum ada modal untuk sewa studio atau apapun itu ya, aku ngonten. Aku dengerin podcast di luar negeri kayak Chris Williamson, Rich Roll, dan lain-lain. Ya, aku belajar gimana caranya ketemu sama orang untuk gimana nih ngobrol-ngobrol segala macam. Dan waktu itu ada momen di mana ketemu dari teman ke teman, ketemu Ko Agus, teman-teman lainnya, dan obrolin ide-ide itu. Dan ternyata nyambung, ya udah kita bikin podcast dan itu sesuatu yang pernah aku bayangkan, walaupun tidak selaras gitu, bahkan hasilnya lebih baik. Sesuatu yang aku plan kadang yang ter-unplan bahkan lebih baik. Itu sih yang aku bisa komentarin dari sisi pengalaman aku gitu. Iya, kalau dari sisi aku sih aku berasa orang-orang yang memilih mudah ini karena mereka tuh nggak punya kesadaran bahwa menuju yang mereka mau, versi terbaiknya mereka tuh harus milih yang susah. Itu menurut aku. Nah, terhadap neuroscience, manifesting segala macam, apakah itu penting? Menurut aku bisa dibilangin sesuatu yang nice to have. Boleh dilakukan dan menurut aku bisa jadi penting kalau misalnya kamu beneran tahu tujuan kamu mau kemana. Tapi pasti orang kan selalu ngomong kan kayak, ya lu mah gampang karena lu bisa konsisten gitu. Yang susahnya konsistennya bos gitu kan ya. Tapi aku kalau bisa coba elaborasi ya terhadap konsistensi ini ya. Aku rasa tuh orang-orang yang gak konsisten itu tuh ada 2 tipe orang. Yang konsisten tuh cuma 1. 2 tipe orang yang gak konsisten adalah tipe orang yang pertama yang udah tahu goalnya kemana.
Karena dia udah tahu goalnya kemana, dia bilang yang susahnya konsisten. Ya kan? Itu pertama tuh, tipe yang pertama. Nah, tipe orang yang akhirnya benar-benar bisa menuju goalnya, atau lebih tepatnya yang selalu bergerak, itu tipe orang yang punya tekanan. Karena tekanan kan membuat dia mau kagak mau harus bergerak kan. Nah itu orang yang konsisten tuh tipe-tipe orang yang punya tekanan. Nah ada tipe berikutnya yang paling ekstrim, yang benar-benar pencapaiannya ekstrim, itu menurut aku saat orang itu punya tekanan, punya goal. Wah itu ekstrim tuh. Karena dia udah gak bisa kiri kanan atas bawah kayak gitu. Dia tahu dia harus beraksi seperti apa, dia tahu tekanannya sebesar apa. Jadi terhadap manifesting ini segala macam, as long kalian tahu kalian itu mau goalnya kemana dan abis itu tekanannya itu ada, menurut aku sih pasti kalian bisa tercapai apapun yang kalian inginkan gitu. Karena ada juga di podcast yang 20-20an ada orang bilang bahwa dia nggak bisa gitu. Yeah. Which is dia sendiri pun ngomong dia nggak bisa. Dia mau jadi tipe yang seperti apa gitu. Dia punya goal gitu kan. Tapi dia bilang dia nggak bisa. Dia punya tekanan, tapi dia bilang dia nggak bisa. Dia punya goal dan punya tekanan, tapi dia bilang dia nggak bisa. Pasti nggak bisa. Jadi banyak orang-orang bercandaan yang penting mindset segala macam gitu. Bisa dibilang bercandaan yang ada benernya loh. Yeah. Yang penting mindset, emang kalian tuh harus percaya dulu kalian bisa ya gitu. Kalau misalnya kalian sendiri berasa kalian nggak bisa, ya siapa yang percaya sama kalian? You can change your life just by thinking ya. Just by thinking. Banyak orang menganggap remeh manifestasi, tapi kita sebenarnya bisa memanifestasikan realitas ya. Konteksnya kayak aku bilang tadi, mungkin 3 tahun yang lalu, aku gak kebayang kalau punya podcast yang 100.000 subscriber ya. Tapi aku membayangkan kalau aku punya podcast 100.000 subscriber, apakah aku bahagia? Dan kenyataannya, aku tidak bergantung pada kebahagiaan, tapi aku bergantung pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bawa aku ke sana. Konteksnya gini, dulu jujur kok Agus, waktu aku masih SMA dan kuliah, aku mikir aku harus sukses dulu baru bahagia gitu. Oke. Dan ketika menjalani ini, shifting mindsetnya. Ternyata kalau kita bahagia nih, apapun posisi kita ya, itu bikin kita tuh dekat sama sukses. Banyak orang yang udah sukses tapi gak bahagia ya, karena mindsetnya kayak masih, aku yang tadi masih SMA gitu. Kayak oke, aku harus bergantung kepada orang lain baru aku bahagia gitu. Aku akan menikahi si A, baru aku bahagia gitu. Aku harus dapat mobil A, baru aku bahagia. Aku harus dapat 100 miliar pertama baru aku bahagia. Dan kenyataannya kebalik gitu. Kalau lu bahagia, sukses itu datang. Orang-orang datang, uang datang. Dan bahagia itu kan menyebar kayak virus kali ya. Energi. Ya, yang bahasa yang mungkin orang berasa terlalu kotor kan. Ya dimana ini kan semua vibrasi kan. Vibrasi. Dimana kita ngomong kayak gini kan kita ada vibrasinya gitu. Suara berkelas kenapa sih konsumsi kita? Ya mungkin terlihat dari kita punya vibrasi kan. Wah nih vibrasinya tuh positif gitu kan. Yeah. Mungkin terkesan kayak abstrak banget ya bro ya. Yeah. Tapi maksudnya vibrasi yang positif ini harus bisa kalian itu ambil positifnya. Abis itu kalian coba pikirin kalian tuh maunya seperti apa gitu. Nah buat orang-orang yang masih klaim mereka tuh kagak bisa, itu aku agak bingung mulainya dari mana gitu. Karena mereka tuh emang gak menyukai hal yang susah. Pain itu, kesakitan itu mereka tuh lebih suka untuk dihindarin gitu. Which is menurut aku harusnya semua orang bisa ngelihat, berkaca sama industri fitness. Yeah. Dimana lu kalau misalkan mau otot lu berkembang kagak susut, lu harus bisa berani menerima stres, menerima tekanan, menerima kesakitan. Dan kalau kita berkaca sama industri fitness juga, 3 hari pertama, 4 hari pertama, 5 hari pertama, pasti kan ada rasa fatigue kan. Iya. Kayak rasa gak enak gitu. Kok badan gue gak enak gitu kan. DOMS namanya. Iya. Dari sana, tapi setelah kita hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, mendadak rutinitas tersebut buat kita berasa, biasa aja nih. Gitu. Yeah. Nah, banyak orang tuh 5 hari pertama udah berasa, anjir ternyata gak nyaman ya, gue cabut lah gitu. Nah itu menurut aku yang ngebedain orang-orang yang beneran akhirnya bisa mencapai goalnya sama yang gak mencapai goalnya. Dimana orang-orang yang berani menerima kesakitan demi dia punya goal di masa depan. Menarik ya. Kalau konteksnya berarti 5 days of pain and the rest is easy. Kayak konteksnya kalau aku lari pagi, itu ketika mulai di tahun 2019 ya lebih tepatnya. Itu aku benci banget lari pagi karena ya berat kok, untuk mulai itu berat.
Mulai hari pertama berat, hari kedua berat, hari ketiga berat, hari keempat itu yang berat tadi udah bisa aku lawan dengan setidaknya aku pakai sepatu, aku lari, pemanasan lari. Dan setelah 21 hari ya, ini konteksnya mirip dengan Atomic Habits, itu malah jadi kebiasaan dan ya udah terbiasa gitu. Berarti yang harusnya kita rasakan kesakitan, pain ya, atau dalam konteks journey di industri kreatif atau journey apapun lah yang kita ingin capai di dunia ini ya itu ya momen pahitnya itu. Kesan kayak klise banget ngomongin ada momen pahit, tapi momen pahit itu yang jadi cerita menarik kalau kita udah ketemu momen manisnya gitu. Ya itulah konteksnya mungkin Suara Berkelas ketika masih 1.000 subscriber aku kayak ini sakit bisa, banget ya. Iya, ini bisa nggak ya? Aku mau undang si A, B, C malah ditanya ini keuntungan mereka apa gitu. Views cuma 7 orang ya, yang nonton kan aku kalau sama teman-teman ya. Dan itu bener kayak kata Ko Agus tadi kayak 5 days of pain, selebihnya itu bakal jadi terbiasa, bisa jadi toleransi yang bukan mudah tapi kita udah toleransi dengan hal kayak gitu. Itu kata yang menurut aku butuh digarisbawahin sih, toleransi sih. Pain tolerance orang itu menurut aku berhubungan dengan seberapa besar probabilitas dia untuk sukses. Semakin tinggi dia punya pain tolerance, menurut aku semakin besar juga orang itu bisa tanda kutip sukses. Karena mereka tahu gitu loh, gue gak apa-apa, gue sakit gitu loh. Karena dia tahu tujuannya apa, kayak aku bilang gitu. Yang tipe ketiga itu, yang orang yang udah punya tekanan dan punya goal, itu sih udah unstoppable tuh orang. Karena dia bakal ekstrim banget gitu, hajar gitu loh. Jadi kata kuncinya sih bener sih, pain tolerance kalian harus bisa tinggi gitu loh. Kemarin aku ketemu konten yang menarik banget di Instagram. Dia jelasin kalau dia pernah iseng-iseng ngetik di ChatGPT, kalau kamu seorang setan, apa yang akan kamu lakukan ke manusia gitu. Dan jawabannya, aku juga iseng juga nih, aku ketik juga di ChatGPT dan yang keluar yaitu yang pertama dia akan membisikkan keraguan diri. Jadi makanya manusia kayak self-doubt di mana-mana kan. Yang kedua dia akan membuat si manusia itu prokrastinasi, menunda-nunda. Terus dia akan melakukan apapun agar manusia ini bisa konflik dengan temannya, sama saudaranya sendiri. Dan dia bikin manusia itu haus validasi gitu. Dan aku mikir, oh iya selama ini problem manusia itu ya itu gitu. Tapi konteksnya yang ingin ini dimaksudkan di ChatGPT yaitu kalau setan itu yaitu sebenarnya musuhnya manusia karena kita itu tidak bisa mengontrol hal-hal yang seperti tadi gitu kok. Makanya kalau kalian punya problem dengan prokrastinasi, konflik, atau amarah atau apapun itu sebenarnya kita seolah sedang dikontrol oleh setan gitu. Jadi kasarnya orang-orang Suara Berkelas nih yang nonton ini, kalau misalnya kalian malas, tanda kutip kalian memuja setan kasarnya. Males, prokrastinasi itu kalian lagi dikontrol nih. Lagi dikontrol. Nggak memuja tapi dikontrol. Dan cara untuk kita mengalahkan setan yaitu dengan melawan rasa malas. Itu kalau konteksnya dari sisi self improvement ya, di versi habit lah di 2025 kalau misalnya kalian bangun pagi, kan misalnya orang pagi jam 5 tuh bangun ibadah ya atau bangun meditasi. Kan setan bilang jangan ibadah ngapain gitu. Main HP aja scrolling. Atau jangan olahraga. Scrolling aja. Setan yes. Kalau kita scrolling, kalau kita akhirnya mageran, si setan ini bakal yes. Gitu. Tidur lagi. Atau apapun yang kita lakukan yang dimana dibisikkan oleh setan ini kalau dia menang ya. Setiap hari kita bukan cuma kalah lawan diri kita sendiri, bukan you versus you, bukan kita kalah lawan rasa malas, membayangkan kalian tuh kalah sama setan itu. Itu mungkin mindset baru yang bikin orang oh iya ya gitu. Jadi itu poinnya adalah kayak kita tuh harus bisa mengakuisisi bahwa tiap hari itu adalah perang gitu ya. Benar. Hidup tuh adalah perang. Dan sebenarnya bukan perang ke diri sendiri, sebenarnya itu perang ke setan. Ini kalau kita kan di sini mungkin orang mikir oh ngapain ngomong setan gitu. Tapi konteksnya yaitu si ChatGPT tadi menjelaskan kalau ya itu konteksnya gimana caranya kita bisa melawan rasa malas, keraguan diri. Itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan yang negatif gitu. Dan itu menurut aku selama ini itu yang aku jalani. Itu yang aku rasakan dan aku ketemu mindset atau video itu dan aku mikir oh iya benar juga ya. Selama ini aku kalah terusin sama setan gitu. Dan kalau misalnya kita bangun nih ibadah, kita bangun nih olahraga, ya dia insecure dong. Dia the opposite, dia yang kalah gitu. Kita yang menang. Itu sih kalau aku dapat sih
adalah lu harus bisa akuisisi cerita fiktif untuk lu bergerak gitu loh. Kalau Setuju. misalkan kalian berasa kalian butuh setan dalam hidup Iya, kalian, iya. nggak apa-apa, as long kalian gerak gitu kan ya. Tapi mungkin buat beberapa orang yang di sini mungkin nggak bisa relate sama itu, tidak mengakui ada setan, mungkin bisa dikontekskan bahwa kalian tahu ini semua embedded ke kalian kalau bahasa teknologi gitu. Ini embedded nih kalian nih, kalau misalnya kalian malas segala macam gitu. Kalau misalkan kalian itu malas segala macam itu bisa akhirnya kalian punya keturunan juga bakal rasain hal sama gitu loh. Jadi sekali lagi ini kan cerita fiktif ya. Gimana caranya kalian bisa mengakuisisi cerita fiktif untuk kalian bergerak? Kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin yang tadi cerita setan, kalian harus mikirin kalau misalnya gue males, gue punya anak bakal males juga. Mayoritas harusnya kalau ngomong secara rasional, anak itu selalu ngikutin orang tuanya. Makanya ada pepatah bahwa buah tuh nggak jatuh jauh dari pohonnya kan. Jadi kalau misalkan lu males, jangan mikirin bahwa diri lu doang males. Fakta bahwa lu males itu bakal membuat anak lu males. Kalau misalkan lu sekarang tadi ngomongin apa lagi, amarah gitu kan, gampang amarah, suka konflik gitu kan. Fakta bahwa lu suka ribut sama kiri kanan, itu akhirnya membuat anak lu suka ribut sama kiri sama kanan. Nah sekarang pertanyaannya, lu tuh pengen membuat lu punya keturunan ini berbentuk seperti apa? Harusnya semua orang tahu dong idealnya seperti apa. Idealnya seperti apa, itu yang lu akuisisi cerita fiktif tersebut itu. Gue harus bisa profilnya seperti ini. Profil keturunan gue bentuknya seperti ini. Karena apapun yang lu hindarin sekarang, itu akan menjadi masa depannya lu. Kalau misalnya nggak jadi masa depannya lu, akan menjadi masa depan anaknya lu. Kalau misalnya nggak jadi masa depan anaknya lu, bisa jadi masa depan cucunya lu, cicitnya lu, dan keturunan lu berikutnya. Oh. Mungkin konteksnya the battle you don't fight today, your kids will fight tomorrow. Kayak kalau kita nggak ngelawan battle, apakah melawan rasa malas atau kita melawan rasa keraguan diri atau kita kayak avoid nih ada kesempatan untuk hasilin uang mungkin ya kita avoid ya udah tunda lama kelamaan ya anak kita yang kena karena aku gara-gara aku jadi cerita insight menarik itu aku ingat sama orang terdekat aku ya masih relatif kebetulan si bapak ini itu dulu ya olahraga jarang ya sorry for saying kemarin dia kena diabetes dan faktanya diabetes itu turun ke anaknya dan anaknya itu sepantaran aku sekarang masih muda udah kena diabetes dan aku pikir itu bapaknya yang nurun diabetes dan kakeknya nggak ada kebetulan bapaknya yang pertama dapat diabetes dan kebiasaannya itu ya dia tidak olahraga, ya dia makan sembarangan, ya tidak kontrol, secara istirahat juga enggak. Dan itu diturunkan ke anak. Dan aku mikir, apapun yang kita lakukan sekarang, mungkin ini juga pembelajaran untuk aku, itu enggak cuma untuk kita doang ya Pak Agus ya. Bisa jadi apapun yang kita usahakan sekarang, dampaknya positif ke anak kita nanti. Apapun yang kita lakukan negatif, dampaknya juga Anak kita juga. anak kita juga gitu. Mungkin dalam konteks rumah tangga banyak orang ya tidak bisa mengontrol egonya, emosinya, perceraian gitu. Anaknya ya Most likely secara rasional ya, mungkin aja mengikuti kan. emosian atau apa. Yeah. Tapi kan dampaknya dari sisi sosial juga dia berpengaruh gitu. Orang tuaku ada problem segala macam. Kalau di sekolah dia apa itu hal yang paling sederhana. Tapi kalau versi aku yang mungkin konteksnya masih muda yaitu alhamdulillah per hari ini aku nggak pernah ngerokok ya. Jadi aku udah konteksnya aku nggak mikir ke sana, tapi wah mungkin yang bisa aku banggakan ya aku tidak merokok ya mungkin semoga aku nggak ngerokok juga gitu. Karena banyak ayah justru dia ingin yang terbaik untuk anaknya kan. Ya kenapa nggak si ayah ini juga jadi visi terbaiknya gitu. Memberikan contoh. Benar, karena banyak ayah itu sebenarnya tidak memberikan contoh dari omongan doang, harus dari aksi ya menurut aku ya. Dan ya ngomong padanya, manusia kan mimicking kan. We are a mimical creature kan. Kita tuh suka meniru kan. Kalau misalnya sekeliling kita nggak kayak gitu ya bakal susah kan. Ya jadi sama aja sih. Tapi aku yakin ya, pasti ada aja yang komentar, lu mah enak bos, lu ngomong kayak gini semua di dunia maya segala macam. Lu nggak tahu rasanya punya keluarga yang toxic gitu kan. Itu yang aku
balik ke poin ke cerita fiktif kan, bukan cerita fiktif sih, tapi lebih tepatnya apa ya? Kayak lu kalau misalnya udah tahu keluarga toksik, lu harus berani dong ambil keputusan untuk trauma stop di gua gitu. Anak gua tuh bakal beda lagi gitu kan. Nah, itu yang menurut aku entah kenapa orang tuh berasa udahlah, gua turunin juga deh anak gua. Nah, jadi yang kamu ngomong itu benar, tapi aku berasa aku udah kebayang banget orang komentar itu gitu. Lu mah enak gitu, lu nggak tahu rasanya keluarga toksik gitu, nggak support lu apapun, nggak peduli lu ngapain gitu. Lu hidup di dunia fantasi gitu kan, bahwa semua ideal, ayah lu memberikan suatu contoh yang baik, ibu lu memberikan suatu support yang baik gitu kan, makanya lu jadi tumbuh yang baik gitu kan. Tapi mereka nggak bisa menerima tanggung jawab bahwa sebenarnya bisa lu, gue ubah ini semua lu. Stop di gue, anak gue berikutnya lagi nggak mungkin merasakan apa yang gue rasakan pas gue kecil gitu. Dan itu yang bikin aku kadang-kadang frustasi gitu, kayak apa yang bikin orang itu berasa seakan-akan ekosistemnya itu nggak bisa berubah gitu. Iya sih, aku setuju. Karena aku pernah dengar kata-kata yang bilang, you have to listen to the people who are closest to your goals. Bukan sekedar 5 orang terdekat gitu. Kita pernah dengar kata-kata kayak, kita adalah 5 orang terdekat kita. Yeah. Bayangkan kalau 5 orang terdekat kita, itu Toxic goals. semua. Toxic semua, bener. 5 orang terdekat kita, goalsnya tuh gak pernah sama-sama kita. Dan ketika kita bilang goals kita, ya elah apaan goals kayak gituan. Yeah. Karena aku pernah juga sama paman aku sendiri, itu ketika aku bilang mau di industri kreatif, mau nulis buku atau apapun itu ya dia, ya ngapain Bil, gak jelas, gak pasti. Mending PNS, misalnya. Tapi paman aku gak PNS juga gitu. Kadang dia melemparkan trauma dia yang gak lolos atau melemparkan trauma dia yang gak jadi si A ke aku. Dan mungkin dia jadi figur paman yang sebenarnya pengen melindungi kamu. Benar, Yeah. dia gak salah, karena dia ingin yang terbaik untuk keponakannya. Yeah. Tapi gimana caranya kita mendengar advice dari orang tentang traveling yang dimana dia nggak pernah keluar rumah gitu, yang mana dia cuma di kota-kota itu aja gitu. Gimana caranya kita dengar advice orang dapetin $1 juta pertama, tapi dia $100,000 aja nggak pernah gitu. Jadi menurut aku selama ini mungkin belajar untuk mendengar advice atau mengambil masukan dari orang-orang yang menurut aku itu aku compare dengan mereka karena tuh mereka lebih di atas aku. Misalnya kayak kemarin aku nonton podcastnya Rich Roll, Chris Williamson. Walaupun mereka bukan orang terdekat, aku bahkan kenal sama mereka, tapi ketika masa-masa aku lagi kesepian di masa-masa pandemi, aku dengar sama mereka dan mereka tuh kayak orang-orang di sekitar aku. Karena setiap hari kan aku lebih sering dengar omongan mereka daripada omongan paman aku tadi. Ya konteksnya dengar sama atau dengerin orang-orang yang sebenarnya itu support kamu punya goals dan mereka sedang menuju goals itu atau mereka udah mencapai goals itu. Bukan sekedar dengerin 5 orang terdekat kamu, tapi bayangkan 5 orang terdekat kamu itu sebenarnya tidak memahami goals kamu atau impian kamu atau bahkan kamu diremehkan gitu. Nah itu aku berasa kadang-kadang mentor itu overrated gitu. Kayak orang yang kita berasa mentor ternyata malah ngomongin kita sesuatu yang sebenarnya dia pun juga gak punya kompetensi gitu kan kasarnya. Karena kita pengen mentorin gitu kan sama dia gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya setelah gue pikir ngapa juga ya gue dengerin lu gitu kan ya. Tadi kamu komentar terhadap ya udah kalau gitu gue cari medium pembelajaran lainnya deh, contoh podcast gitu kan. Kalau misalkan ada satu habit yang aku pengen kalian semua konsumsi untuk kalian berani untuk mengubah hidup kalian, menurut aku itu sudah pasti membaca sih. Karena kalau misalnya podcast aku berani komentar mungkin bisa kedistorsi sama mic-nya itu bulat. Orang yang udah di dalam mic ini kan kayak seakan-akan orang-orang seseorang kan. Tapi kalau misalkan buku itu benar-benar udah cuma ada kamu punya otak dan tulisan tersebut. Itu bakal bikin otak kritis kamu tuh berjalan gitu bahwa ini nih kata-kata ini, paragraf ini terkontekskan sama otaknya gue adalah outputnya ini. Output ini berfaedah gak sama gue? Kalau misalnya berfaedah, akuisisi. Jadi menurut aku itu penting banget satu habit ini yang kalian harus akuisisi di tahun 2025 yaitu kalian tuh harus berani baca buku. Ada hubungan sama yang topik pertama tuh, brain rot. Kalau misalnya lu berasa lu tipe orang yang sama kayak yang dideskripsikan sama Bilal di awal, di mana doom scrolling gila-gilaan, lawan sama aktivitas yang bikin lu benar-benar berani diem dan cuma ada lu sama pikiran lu dan lu punya buku gitu. Itu bakal ngebantu lu. Jadi ke komentarnya Bilal terhadap 5 orang segala macam,
yes itu bener, aku berasa ekosistem kalian emang bakal ngebentuk kalian. Kalau misalkan kalian berasa ekosistem kalian di sana-sana aja, kalian harus pikir ekosistem apa yang dekat sama goalnya kalian, bukan dekat sama kalian, tuh aku juga setuju. Tapi di saat dekat sama goalnya kalian pun juga kagak ada, maksud tidak mempunyai privilege, pasti ada dong komentar kan, bro lu mah enak yang dekat sama gue, lu punya koneksinya, gue nggak punya gitu. Aku argue semua orang punya kapasitas untuk bisa baca buku. Mungkin ada yang bilang, ya udahlah bro, lu mah enak tinggal hidup di kota, jadi aksesnya banyak gitu. Ya udah, e-booknya juga udah banyak gitu kan sekarang kan. Yeah. Di ChatGPT pun banyak gitu kan buku-buku gitu kan, summary-nya lah ya. Jadi menurut aku harus bener-bener berpikir secara kritis, gimana ya caranya gue tuh beneran bisa ngubah hidup gue gitu. Harus fokus gitu. Dimana menurut aku fokus tuh susah. Kamu ngomong quotes ada yang bilang juga kan bahwa ngomongin fokus, orang idiot yang fokus itu lebih berbahaya loh dibandingkan orang pinter yang gak fokus, yang gampang ke distraksi. Gak paham. Karena argumennya adalah orang pinter tapi ke distraksi terus, gak ngapain. Jadi seakan-akan dia masuk ke suatu ruangan kerjaan, dia mau ngerjain 10 task gitu kan. Dia langsung kerjain satu dulu, 7, ketiga, kelima, kayak ngaruh kidul gitu kan. Dilawan sama orang idiot yang fokus, ya udah gue 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, thank you, ya bye. Nah, poin besarnya jangan ngomongin orang bego sama orang pintarnya ya. Konteksnya adalah seberapa pentingnya fokus gitu. Dan menurut aku gak banyak orang bisa mengakuisisi habit positif, bisa mencapai goalnya karena mereka itu kagak fokus. Karena kita ngomongin Warren Buffett pun ditanya kan sama Bill Gates kalau nggak salah, dia dikasih tahu di suatu tempat dan ditanya di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, ditanya, menurut lu apa sih satu poin besar orang-orang itu bisa sukses, bisa kaya, apapun itu. Dua-duanya jawab fokus. Orang yang berani attack satu poin gila-gilaan itu yang bakal menang gitu. Nah itu baik lagi, kalian itu berani fokus gak untuk kalian itu bisa memperbaiki diri kalian di tahun ini? Karena waktu aku dulu masih kuliah, aku ngeliat teman-teman aku yang pintar banget. Itu apapun chance-nya diambil. Konteksnya ada kegiatan mahasiswa diambil, ada pertukaran diambil, ini diambil. Gak selesai kuliah. 7 tahun. Tapi ada orang yang ya bukan berarti dia gak ambil semuanya, tapi dia fokus saja kuliah. Dan dia tekunin apa yang dia dalamin, kuliahnya kebetulan jurusannya tepat, dan sekarang kerja, dia bangun perusahaan, dan menurut aku itu kayak konteks aku bilang tadi, ya si paling pinter itu kebanyakan nih, banyak nih distraksinya. Tapi setelah itu bingung mau ngapain kan, dan kerja juga gak sesuai jurusan, dan harus mulai dari nol lagi. Tapi si temen yang satu lagi tadi yang memang fokus di sana, let's say dia memang spesialis lah, tapi titik yang aku bisa tangkap dari dia itu, yaitu fokus kayak aku bilang tadi. Kayak kita ada waktu 12 jam nih, output yang paling efektif yaitu ketika deep work kita kan, kerja kita paling fokus ya 3 jam, 4 jam. Let's say ada 5 jam, 6 jam itu terdistraksi, tapi hasilnya tuh lebih menarik atau lebih efisien yang hasil deep work, fokus. Setuju banget sih. Tapi balik lagi ke kita punya statement di awal terhadap brain rot segala macam, habit segala macam. Apa nih Bill konklusinya? Aku gak pengen orang-orang di kolom komentar bakal komentarin kayak ini abstrak banget nih bro, kasih gue suatu aksi dong. Apa konklusinya? What you're not changing, you're choosing. Apapun kebiasaan buruk yang tidak kita ubah di 2025, yaitu pilihan kita gitu. Bahwa kita memilih untuk buruk. Kita memilih untuk gitu-gitu aja. 2023 kita punya resolusi, 2024 kita punya resolusi. 2025 kita juga punya resolusi, tapi itu masih resolusi yang sama. Dan kalau 2026 masih sama resolusinya dan dari nol lagi ya, something's wrong. Jadi apapun yang tidak kita ubah, kita complaining dengan pekerjaan kita, complaining dengan berat badan kita, apapun kita complaining, ya itu pilihan kita karena kita tidak fokus, tidak disiplin. Itu sih dari semua obrolan kita menurut aku tuh, kita punya goals, kita punya ambisi. Ya mungkin ada 1-2 goals yang tidak sesuai dengan rencana. Tapi menurut aku, kalau kita masih membiarkan distraksi masuk, kalau kita masih ngomong-ngomong doang tanpa aksi, ya menurut aku banyak hal yang belum kita ubah gitu. Ya kita ngomong apa deh, kita berdua cuma konten kan. Cuma konten. Konten di dunia maya gitu. Yeah. Kalau misalkan kalian habis konsumsi ini nggak beraksi,
it's on you guys. Bener, kayak ini Agus juga kayak gini, Bila juga kayak gini, gampang banget ngomong ya, Iya, ngomong bener. gampang, tapi Mereka juga ngomong doang. there's learning by doing menurut aku. Iya. Apa yang kita omongin itu tanggung jawab untuk Bila dan Agus untuk juga ngelakuin hal yang sama menurut aku. Mungkin kadang-kadang menurut aku ada orang-orang tuh berasa mungkin egonya ketinggian kali ya. Berasa bahwa gue pinter, lu pada bego, kemudian gue komen nyinyir aja gitu. Ya. Kayak berasa ya udah bro, kita sama-sama tolol aja. Lu kan konten kan, Iya, lu cuma YouTuber, ya kan? Ya udahlah gue bacotin juga. Ya udah kita sama-sama orang-orang bego aja gitu. Tapi maksudnya menurut aku buat orang-orang yang berani untuk ngubah hidupnya itu, tuh orang-orang yang berani untuk nurunin egonya dan mereka itu bahasa Inggris unlearn. Mereka tuh berani untuk unlearn to learn more gitu kan. Bahwa mereka oh yaudahlah, gue coba deh beberapa hal gue riset dulu nol untuk gue tuh belajar lebih banyak lagi gitu. Dibandingin gue terusin, gue learning skills gue udah tinggi banget, gue nggak mau dengerin ABCDFG gitu. Begitu orang udah bisa turunin, mereka punya gelas kayak dia punya air gitu kan, baru mereka tuh bisa ngisi lagi kan. Dan kebanyakan orang berasa ya udah gue udah pinter, makanya mereka lebih Menarik ya. Jadi di Edutify itu kan aku notice beberapa orang-orang ikut bootcampnya aku. Itu justru kreator yang pernah aku kagumi gitu. Itu menariknya ya. Kayak bahkan aku nonton podcast Raditya Dika kemarin, dia bilang dia kalau sebelum stand up dia download dulu Udemy untuk belajar stand up lagi dari orang. Dan komika-komika lain malah penasaran nih kok bisa orang ini belajar lagi. yeah. Itu yang menurut aku bikin orang itu lebih awet muda otaknya kali ya. Karena dia tidak menutup pintu kemungkinan untuk belajar hal baru atau belajar lagi gitu. Itu harus aku garis bawah itu, belajar lagi. Maksudnya mungkin itu hal-hal yang sama gitu loh. Entah kenapa, belajar hal yang sama tuh sesuatu yang kayak seakan-akan negatif gitu. Kayak udah baca buku, udah beres, ya udah dong. Tapi kalau misalnya buku itu tanda kutip sebegitu bagusnya, it's okay guys. Buat baca lagi, konsumsi lagi, belajar lagi. Habis itu kalian praktisi lagi. Dapat konteksnya barulah kalian move on ke buku berikutnya. Tapi begitu 5 tahun 10 tahun kemudian kalian berasa ada yang salah dalam hidup kalian buka buku lagi, it's okay gitu, that's fine. Entah kenapa orang tuh berasa belajar lagi itu sesuatu yang negatif. Karena orang nggak mau ngerasain pain yang tadi aku bilang tadi. Egonya dong berarti kan. Iya, kita ke gym. Aku hari pertama ke gym, di samping aku tuh badannya bagus banget. Tapi aku masih malu karena aku ngerasa kalah. Tapi kalau dipakai mindsetnya, aku datang ke gym, nggak fokus ke orang lain, tapi aku fokus untuk setahun kemudian aku fit. Itu beda. Itu beda. Aku datang ke perpustakaan, baca buku yang mungkin buku yang masih kanak-kanak lah ya. Aku ingin belajar bahasa Inggris. Orang lain udah baca buku tentang Albert Einstein atau apapun itu. Kalau aku fokus ke orang lain ya, aku kayak ciut banget. Tapi kalau aku fokus untuk belajar lagi di bahasa Inggris, ada kosakata yang aku lupa gitu. Itu beda. Jadi apapun yang sebenarnya kita ngerasa bahwa insecure karena kita compare sama orang. Tapi kalau kita fokus untuk belajar lagi, menurut aku tuh ada perasaan senang tersendiri karena kita membuka kesempatan untuk banyak ilmu masuk atau banyak kesempatan masuk gitu. Itu kuncinya. Kak Agus dan Kak Bilal, aku udah ikutin Suara Berkelas sejak setahun yang lalu. Tapi aku tidak menemukan podcast yang ngomongin spesifik tentang happy. Kalau tanya ke kalian, sebenarnya gimana sih cara happy yang sebenarnya? Gitu. Kayak sekarang kita berdua orang yang bahagia Happy. banget ya. Padahal muka kita ini kelihatan kayak orang muka banyak masalah ya. Gimana masalah? Hipnoterapis kalau ketemu kita nih kayak ada masalah nih orang. Iya, aku gak tahu ya, maksudnya aku klaim aku juga kalau dibilangin bahagia ya, kayak ekstrim ya. Tapi do I find joy on what I do? Kayak aku berasa kesenangan gak sih? Aku berasa senang ya. Tapi kalau happy sih ya agak ekstrim ya. Tapi kalau misalnya aku coba berkaca dari buku-buku yang aku baca, contoh Berani Untuk Bahagia, yang sequelnya si Berani Tidak Disukai. Kebanyakan sih selalu komentar ya pada umumnya ya, selalu ngomongin pokoknya orang-orang yang selalu nggak bahagia itu selalu ngeliat tuh ada masa lalu ada masa depan, kayak seakan-akan masa lalu itu selalu ada terus gitu, masa depan ada terus gitu kan ya. Kalau misalnya kita kontekskan ya kan karena masa depan itu kalau kita lihat kan kita jadi tegang kan, anxious gitu kan bahasa Inggrisnya. Masa lalu kan kita kadang-kadang emosi negatifnya ada regret gitu, aduh sayang nih, gitu kan, aduh kenapa sih gue nggak bisa gini gitu kan. Nah jadi dua emosi itu yang bikin kita tuh jadi kita seakan-akan susah untuk enjoy the present. Jadi kalau ditanya Gus gimana sih caranya jadi happy gitu, menurut aku kalian harus bisa
melihat bahwa masa depan sama masa lalu tuh udah cerita fiktif. Yang real itu sekarang gitu. This is real. Kalian dengerin suara ini segala macam tuh bener-bener nyata banget itu. Tapi yang masa lalu yang udah-udah, yang masa depan itu belum terjadi guys, dan sudah terjadi, dan itu nggak usah diomongin lagi gitu. Itu sih dari aku sih, kalau misalkan orang yang tanda kutip juga klaim belum bisa happy ya. Dan mungkin aku berani komentar, orang-orang yang beneran happy ya sebenarnya nggak ngejar happy loh. Ada buku namanya The Stumble on Happiness. Core intinya adalah orang tuh kagak bisa ngejar kebahagiaan. Orang tuh bisa stumble, orang bisa jatuh ke kebahagiaan. Jadi kalau mengutip dari itu buku ya berarti kalian harus cari nih, kalian punya stumble-nya tuh apa gitu loh. Kayak apa yang bisa kalian tuh tanda kutip jatuh terus bahagia gitu kan. And ya itu sih kalau dari aku sih. Nggak ada hal lain sih. Kecuali kalian yang mungkin udah seumuran aku. Mungkin gak banyak yang bisa relate. Tapi fakta punya makhluk hidup yang sesuai dengan aku gitu kan ya udah punya makhluk hidup yang sudah terlahirkan, itu happy sih beda sih. Nggak bisa ya, mungkin di sini yang bapak-bapak ibu-ibu bisa komentar kali ya, kayak melihat anak lahir punya tanda kutip prestasi itu nggak bisa dituangkan ke kata-kata sih. Mungkin kalau dari aku, tadi ngomongin stumble on happiness tadi, berarti kita let's say jalan nih, jatuh happiness, itu nggak jangka panjang dong? Nggak jangka panjang, benar. Dia argue ya kebahagiaan itu sifatnya itu ditemukan, nggak bisa dicari. Kan stumble upon kan. Jadi kalau misalkan dicari kan sekarang kan kita bisa punya alat terus coba cari gitu kan nih. Kalau misalkan ditemukan ya kita lagi jalan nih. Terus kayak happy. Ya. Ketemu uang 100.000 kan. contoh. 100.000 happy gitu. Ya, karena dari pagi tuh untuk makan aja susah mungkin ya. Kayak belum temu uang tapi pas ketemu happy. Oh itu ya stumble on happiness. Tapi kalau dari aku sih yang aku alami selama 5 tahun terakhir sih, karena aku selalu menggantungkan kebahagiaan sama sesuatu yang eksternal kayak aku bilang tadi. Aku pikir dengan dapat 100 juta pertama ya udah happy gitu. Mungkin beberapa titik-titik di mana kegalauan atau keresahan ya tertutupi dengan 100 juta mungkin. Tapi itu kayak short term, kayak kalau aku bilang tadi kayak udah oke, gitu. Besoknya tuh ada problem baru ya. Mungkin gak happy, tapi happy yang aku rasain yaitu bangun pagi, ibadah, lari pagi, ke kantor, ada nih hal yang hari ini podcast nih gitu. Ya bisa disenyumin gitu. Dan itu adalah manifesting yang 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Ya itu bisa bikin aku happy gitu. Tapi kalau konteksnya happy banget ya beda. Kecuali pulang ini kita ngopi sama Selena Gomez ya mungkin gitu. Itu pun ya bisa bilang ya joy kan. Joy ya. Oke kita senang gitu kan. Tapi abis itu ya 2 hari 3 hari kemudian ya nggak bikin kita bahagia juga kan gitu kan. Benar. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Hafsah.Hasari. Kak, aku malu bilang ini, tapi aku ngerasain depresi selama 6 bulan belakangan. Udah itu aja. Iya, gak ada pertanyaan. Depresi. Saking depresinya dia gak bisa bertanya ya. Iya. Pertama, aku gak suka kata-kata depresi itu karena seakan-akan tuh banyak orang tuh menurut aku self-diagnose tuh sih. Diagnosa sendiri. Kayak gue depresi nih gitu. Padahal mungkin tanda kutip ya stres kerjaan gitu kan ya. Tapi ya aku mungkin mempunyai simpati, siapa tahu emang beneran udah didiagnosa dan beneran depresi lah. Dan aku pengen disclaimer dulu ya, aku juga bukan psikolog atau apapun itu gitu kan. Tapi dan aku cuma bisa kontekskan ke diri mungkin cowok kali ya. Kalau misalnya cewek aku jujur gak punya konteks apapun kan ya. Kalau di konteks cowok sih, menurut aku cowok itu bisa keluar dari depresi tuh pas dia sadar ya dia itu udah kagak punya siapa-siapa lagi. Walaupun itu fiktif gak apa-apa gitu. Kayak you're on your own. Hidup itu perang. Antara lu mau jalan atau gak jalan gitu. Pas dia udah sadar itu semua, menurut aku itu hidupnya berubah tuh. Gak ada yang bakal nyelamatin gue. Gak ada yang peduli gue kerja keras. Gak ada yang peduli gue bangun jam 5 pagi. Gak ada yang peduli gue lari 10 kilo. Gak ada yang peduli gue baca buku.
I'm on my own, gue harus kejar hasilnya gue. Karena ada yang bilang juga dari buku yang aku baca, aku lupa quotes-nya siapa, di mana dia bilang salah satu symptoms menuju depresi adalah rumination. Di mana saat orang itu sering ngomongin problemnya. Kan sering ya kita ngobrolin problem, kadang-kadang anjir ini kok kayak sesuatu problem yang besar banget ya bos. Padahal mungkin problemnya kayak problem kecil gitu kan. Tapi karena diomongin terus-terusan, itu kayak jadi wah ekstrim banget itu. Nah, menurut aku teori itu mendingan dikontekskan ke sesuatu yang lebih positif gitu. Sebegitu powerfulnya kata-kata kita membangun suatu masalah, di mana sebenarnya masalah kecil. Sama halnya ya, gimana cara kalian tuh bisa hack otaknya kalian ke sesuatu yang mungkin kecil tapi itu positif. Contoh gue bisa gitu kan. Gue bisa. Gedein itu. Gue bisa gitu. Dan keluar dari depresi gitu. Aku juga pernah dengar kata-kata dari Simon Sinek yang dia bilang kalau otak manusia itu sebenarnya tidak bisa memahami maksud jangan atau tidak atau sesuatu yang kata-kata negatif. Jangan buang sampah di sini gitu. Ya orang tetap buang sampah gitu. Ya, kalau anak kecil jangan makan itu. Malah dimakan. Ya, malah dimakan gitu. Atau paling sederhana kalau kata Simon Sinek sih, coba misalnya aku bilang, jangan pikirin mobil Ferrari. Mobil Ferrari kita pikirin ya. Yeah. Intinya konteksnya ketika kita bilang jangan atau hal negatif, kita malah ngelakuin. Daripada bilang jangan buang sampah di sini ya, ada orang tulis yang buang sampah di sini binatang. Oke. Itu konteksnya. Tapi yang ingin aku sampaikan yaitu, kadang kita terbiasa fokus pada obstacle, kita terbiasa fokus pada halangan dan rintangan dulu. Makanya itu yang bikin kita tuh berada di lingkungan halangan dan rintangan, lingkungan depresi menurut aku. Kalau konteksnya yang dimaksud Simon Sinek tadi kan, ketika orang lagi main ski di salju, kan dia bilang jangan lihat pohon gitu, jangan fokus ke pohonnya. Justru ketika kita bilang jangan lihat pohon, orang kan nabrak pohon karena dia fokusnya pada pohon. Tapi kalau kita bilang fokusnya pada jalannya gitu, fokus saja pada path, ya kita bakal fokus sama pet. Atau apapun yang kita lakukan di dunia kreatif atau apapun goals kita, jangan fokus pada omongan orang. Itu malah kita fokus pada omongan orang gitu. Si A ngomong gini dikit kita baper, si B ngomong gini dikit kita malah emosian. Tapi kalau kita fokus sama goals, meaning yang dimana kita menuju kemana, ya kadang omongan-omongan tadi itu ya itu bagian dari proses kan. Misalnya kalau kita mau disiplin nurunin berat badan, ya kita bakal ditestin sama teman-teman kita makan enak gitu. Kalau kita mau disiplin sama konsisten baca buku, ya kita bakal ditestin sama konten-konten yang receh atau apapun itu. Apapun yang kita ingin disiplin sana, pasti ada ujiannya gitu. Itu sih menurut aku. Ya jadi pertanyaan kamu adalah kalau misalnya lu ngomong aja lu depresi, dia bilang jangan depresi gitu kan. Bener. Pasti tetap depresi gitu. Depresi. Kalau bilang aku depresi, ya itu terus kita pikirin depresinya gitu. Tapi perspektif yang ingin kita ubah yaitu cara keluarnya gitu. Konteks cara keluarnya, cari kegiatan-kegiatan yang menurut aku tuh bikin kamu untuk tidak lagi fokus pada kata depresi tadi. Jadi mungkin bilang kayak jangan berasa depresi, tapi kita mungkin ubah jadi yuk lakukan sesuatu aktivitas yang produktif. Ya. Dibandingkan sesuatu yang kayak jangan kan. Jangan, justru ya, dibuat jangan actionable gitu kan. Ya. Ya, itu aku setuju sih. Jangan mageran, jangan malas-malasan ya. Tulis aja sesuatu yang actionable. Oke, bangun pagi lari pagi misalnya. Menurut aku tapi agak aneh sih orang-orang yang bukan agak aneh agak kayak ekstrim gitu. Tapi maksud aku cara kan banyak ya harusnya. Dimana ya kalau kita agak religi dikit ya kita ngomongin agama kan harusnya juga bisa ngebantu gitu kan nih. Ya kita bisa harus carilah kalau agama terlalu berat mungkin ya semestanya kita siapa sih gitu kan nih. Kita bisa cari keluarga, teman gitu kan nih. Sebenarnya banyak sih yang cara-cara yang mungkin terkesan kayak gitu kan, kayak terkesan kayak itu kan bukan cara bro, itu kan cuma teman gue doang gitu. Tapi kan sebenarnya ngomong sama teman itu kan juga sesuatu gitu kan. Jadi mungkin coba cari hal-hal kecil yang buat kalian bahagia kali. Senang, jangan yang terkontes kayak sesuatu, wah gue butuh cara yang begitu ini duar meledak gitu kan, kayak gue langsung mind blown, gue langsung gak depresi gitu. Justru harusnya cari yang kecil-kecil dulu aja gitu. Menurut aku cara paling
realistis keluar dari depresi, yaitu aku kutip dari beberapa teman-teman aku, yaitu yang pertama ada 5 ya. Yang pertama, kita punya Tuhan, yang dimana kita blessed lah, kita dikaruniai banyak kesehatan atau apapun itu. Yang kedua, karena kita sehat, kita harus memilih kehidupan yang sehat gitu. Eat healthy, olahraga atau apapun itu. Yang dimana bikin kita bersyukur sama kita punya tubuh. Yang ketiga ya, hasilin uang yang halal. Dengan kerja keras kita sendiri, kerja cerdas kita sendiri. Dan itu bikin kita punya rasa tanggung jawab. Kita mau membiayai anak atau membiayai keluarga atau siapapun lah yang bisa kita tanggung jawabkan. Yang keempat, kita punya goals. Itu yang menurut aku tuh efektif banget. Yang kelima yaitu habiskan waktu kita bersama orang-orang terdekat, kayak keluarga sama teman. Itu sih menurut aku 5 hal yang Bisa ngebantu. aku rasa teman-teman aku bisa keluar dari depresinya gitu. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari WAAKMPA. Kak, aku udah nerapin habit positif di 2024. Tapi gagal, makanya aku mau ulang lagi di 2025. Apa alasan utama habit aku gampang gagal? Curhat nih ceritanya. Ya, balik lagi ya, ini semua kan hubungannya ke konsisten kan, ya gak sih? Iya. Kayak orang selalu bilang bahwa gue udah tahu nih semua gitu loh. Yang susah mah konsistennya gitu kan. Terus udah tahu yang susah konsistennya, tapi nggak mau pilih yang susah. Kayak orang tuh masih kagak tahu kita tuh yang kita lakukan sekarang cuma bisa memotivasi. Motivasi itu hanya bisa untuk memulai. Butuh konsistensi untuk menyelesaikan. Nah, entah kenapa orang tuh berasa memulai cukup gitu. Yes, benar, memulai itu mulai dulu oke. Tapi sambil berjalan mereka tuh harus tahu, mereka tuh butuh konsisten. Nah, untuk konsisten itu kalian harus hack otak kalian sendiri gitu. Dimana di YouTube-nya aku pun udah banyak banget aku ngomongin terhadap hack otak gitu. Yang paling simpel menurut aku adalah kalian harus bikin suatu tekanan dalam hidupnya kalian. Karena kayak tadi aku bilang kan, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 orang-orang yang tahu goalnya. Menurut aku itu bakal susah konsisten. Kenapa? Karena dia mager. Nggak ada tekanan. Hidupnya privilege. Tipe 2 adalah orang yang udah punya tekanan tapi nggak punya goal. Udah lari aja kayak setan. Gue dikejar anjing nih, ya kan? Tipe ketiga yang kalian yang aku harapin yang suara berkelas di sini, karena fakta bahwa kalian dengar suara kita sampai detik ini, berarti kalian tuh punya privilege loh. Kalian harus bikin tekanannya apa, goalnya apa. Itu kalian bakal ekstrim gitu. Jadi gimana caranya kalian itu buat kagak gagal, gimana caranya kalian bisa menetapkan kalian punya tekanan, dan abis itu kalian juga mencari kalian punya goal. Itu menurut aku kalian baru ekstrim banget. Kalau aku lebih ngelihat banyak kebiasaan atau habit itu konteksnya gagal harus diulang lagi. Ya karena kita terlalu ngeremehin habit itu. Konteksnya yaitu waktu 2019 aku pikir aku bisa konsisten lari ya cuma sendiri gitu. Ternyata tidak susah, tidak semudah itu gitu. Akhirnya aku ketemu titik di mana memang lingkungan itu butuh. Kenapa? Karena kan ada studi dari Harvard yang bilang kalau pendapatan kita, berat badan kita kan terkorelasikan dengan orang-orang terdekat kita gitu. Ya kalau mau bangun habit positif, apakah itu nge-gym, at least ada 1-2 orang yang memang punya goals yang sama gitu. Ya nge-gym bareng nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi titik di mana kamu bergantung sama orang-orang tadi gitu. Makanya waktu aku mulai lari-lari sama teman aku, itu nggak apa-apa 1-2 bulan bareng mereka, tapi ada titik di mana kalian bisa lari sendiri akhirnya. Itu yang bikin aku stick, dan goals itu harus lebih besar dari sekedar kayak lari. Jadi mindsetnya nggak cuma aku bisa lari, tapi aku ingin hidup sehat terus nih, aku ingin makan enak misalnya. Ya mau nggak mau aku harus balance dengan aku bisa konsisten olahraga. Iya. Kalau misalnya dari aku sih, aku berasa yang recently aku lakukan adalah aku itu selalu berjemur. Oke. Jadi di dalam konteksnya aku berasa gimana caranya memperbaiki jam tidur yang konsisten. Gimana cara memperbaiki jam tidur yang jelek. Nah, salah satunya berarti kan aku harus memperbaiki aku punya jam tidurnya aku di malam harinya kan. Nah, pas awal-awal itu nggak enak tuh. Aku masih tidur jam 1, bangun jam 6 gitu kan. Masih kagak enak, terus berjemur gitu kan, sama kena matahari. Dan di hari tersebut juga,
aku berasa aku energinya rendah karena nggak biasa. Nah, sambil berjalan, aku coba lawan aku punya keinginan, kehausan untuk minum kopi. Nggak apa-apa, hajar aja gitu. Nah, sambil berjalan, akhirnya tubuhnya aku akhirnya punya jam biologis sendiri untuk bangun jam 6. Regardless of the alarm. Dulu butuh alarm, sekarang nggak butuh alarm. Relevansi sama yang kamu ngomongin tadi dan pertanyaan yang terhadap goal tersebut, emang proses awalnya itu emang pasti susah. Nggak ada yang gampang gitu. Kalau misalkan yang gampang, semua orang bisa lakuin kan. Fakta bahwa kalian itu nggak bisa lakuin karena itu emang susah. Nah pertanyaannya, kalian itu emang tipe orang yang bisa menyelesaikan masalah atau cuma bisa komplain masalahnya? Hidup itu emang terkesan agak negatif, tapi emang kita tuh problem solver. Manusia kerjanya ngapain sih tiap hari? Iya. Ya ngomong padanya, kita solve problem gitu. Buat kalian yang jago, kalian tahu solve problem itu goalnya jadi apa. Buat kalian yang sangat jago banget, kalian solve problemnya, tahu goalnya apa, dengan lagi dikejar tekanannya apa. Itu baru luar biasa. Jadi poinnya adalah kalau misalnya kalian masih berasa gagal, coba kalian harus refleksi apakah kalian itu nyaman dengan ketidaknyamanan gitu. Mungkin kalau dari aku sih, kalau teman-teman yang 20-an yang nonton ini masih bingung, kalian mau ngejar apa di 2025? Aku tulis di buku Generasi Ekspektasi, ya kejar diri kalian sendiri gitu. Kejar diri kalian sendiri, versi kalian yang paling sabar, versi kalian yang paling sehat, versi kalian yang paling produktif, versi kalian yang paling jujur. Ya kejar versi kalian dulu gitu. Along the way, ketika kalian kejar versi kalian tadi, banyak orang yang kejar uang nih, kejar kalian gitu. Kesempatan-kesempatan baru ngejar kalian. Jadi magnet kan? Jadi magnet. Itu sih dari aku. Setuju. Semoga sih ini podcast bisa ngebantu orang-orang suara berkelas lah. Ya semoga 2025 kita bisa growing bareng lah. Bisa growing bareng. Aku doain kalian juga. Semoga apapun yang kalian hadapi itu, obstacle yang kalian hadapi ya bisa toleransi. Bukan berarti kalian sukses 2025. Ya tidak serealistis itu gitu. Iya, harus realistis juga kan. Thank you Kak Agus atas waktunya. Thank you Bilal. Thank you semuanya. Oke. Sampai jumpa.